Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Muter Official Oglek Channel, tentunya di episode 12 Januari 2022. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai ya sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode selanjutnya, di mana Nana dan Dewa yang berada di rumah Ner Ratu, dan Dewa yang akan menegur Nana, dan tiba-tiba saja si kadal buntung Roni dan Lipia pun datang. Tak lama kemudian Bu Para pun datang, dan Dewa pun berpikir tidak mungkin saya bertengkar di depan si Roni dan Mama. Lalu Dewa pun mengurungkan niatnya. Lalu Bu Para pun mengatakan ke Dewa, "Ada apa ini kalian Dewa? Kok di luar semua?" ucap Bu Para. Lalu Dewa pun mengatakan, "Tidak ada apa-apa mah, saya mau berangkat ke kantor," ucap Dewa. Sedangkan di sisi lain, di mana Pak Pajar dan Lia yang berada di tepi danau, di mana Pak Pajar yang begitu marah karena Lia memakai cincin palsunya, karena yang aslinya Nana sudah memberikannya ke Pak Pajar. Dan terlihat Pak Pajar yang akan membuang cincinnya, namun Lia menghalangi untuk membuang cincin tersebut, dan terjadilah rebutan cincin tersebut yang akhirnya cincin pun jatuh ke jurang. Lalu Pak Pajar pun pergi meninggalkan Lia sendirian, sementara Lia yang merasa bersalah berniat akan mencari cincin yang jatuh itu. Sementara di sisi lain, di mana si Kevin dan Alia juga Priska sangat senang melihat pertengkaran antara Lia dan Pak Pajar. Lalu setelah Pak Pajar meninggalkan Lia sendirian, si Kevin pun langsung menelpon si Tonya agar mengerjai Lia yang sedang sendirian di dekat danau tersebut, yang akhirnya Kevin dan Alia juga Priska pun meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, di mana Pak Pajar yang meninggalkan Lia sendirian, Pak Pajar pun akhirnya menyesal meninggalkan Lia di tepi danau sendirian, yang akhirnya Pak Pajar pun memutarkan motornya kembali ke tempat tadi di mana Lia yang bersama Lia berada. Namun pas di perjalanan, Pajar pun dipepet oleh mobilnya Dewa dan menghadangnya, yang akhirnya terjadilah cekcok antara Dewa dan Pak Pajar. Lalu Dewa pun menunjukkan video di mana Nana yang berada di tepi danau yang sedang menggendong Nana, digendong Pak Pajar setelah Nana dipukul balok oleh Priska. Lalu Pak Pajar pun langsung pergi meninggalkan Dewa yang sudah salah paham. Di sisi lain, di mana Pasha dan Lula yang akan pergi ke danau untuk mencari inspirasi, dan Pasha pun terlihat menghentikan motornya karena melihat pemandangan di sekitar. Dan tiba-tiba saja Lula dan Pasha pun mendengar teriakan meminta tolong dari arah jauh. Pas Lula pun langsung menghampiri suara tersebut. Sungguh mengejutkan. Pasha dan Lula melihat Lia yang sedang dikejar dan digangguin Tony. Lalu Pasha pun menolong Lia, dan akhirnya Tony dan Pasha pun terjadi perkelahian yang sangat hebat, yang akhirnya Tony pun terkapar, tak sanggup melawan Pasha. Lalu Lula pun menelpon Pak Pajar yang akan kembali ke daun tersebut. Tak lama kemudian Pak Pajar pun menghentikan motornya karena Lula menelpon Pak Pajar dan mengatakannya apa yang terjadi dengan Lia. Tentunya Pak Pajar pun sangat terkejut dan langsung menuju di mana Lia dan Lula juga Pasha berada. Sedangkan Pasha dan Lula yang mencoba menolong Lia. Lula pun mengatakan kondisi Mbak Lia sangat lemah mas, ucap Lula. Tak lama kemudian Pak Pajar pun datang dan langsung menghampiri Lia, yang akhirnya Lia pun tersadar. Tentunya Pak Pajar pun sangat senang
dan langsung memeluk Lia. Namun setelah Fajar sadar bahwa Lia dibantu Dewa melunasi hutang yang sejumlah 2 miliar, Fajar pun melepaskan pelukannya dan langsung meninggalkan Lia yang masih lemas. Tentunya Lia dan Pasha juga sangat terkejut dengan apa yang diperlakukan Fajar. Nah, sobat, akankah Pak Fajar bisa maafkan Lia dari kesalahpahaman ini? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengatur alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.